Indonesia Malam masih bersama dengan pihak yang melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kosinudin atas dugaan pencemaran nama baik. Ada Damai Hari Lubis, lalu juga kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji dan Ketua Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Tadi kan Bang Damai bilang tuh ada ketersinggungan, kenapa sih disebut-sebut gitu. Nah tapi sebenarnya udah ada komunikasi belum sih sebelum dilaporin ke polisi dengan Bang Roy Suryo CS, kan mantan kawan. Oke, terima kasih Mbak Priska ya. Jadi memang tidak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tiba-tiba kami tahu bahwa Bang Damai kemudian Bang Egy sudah membuka LP di Polda. Jadi kami tahu juga dari media, kaget juga kami gitu loh Mbak Priska. Padahal ini kan sama-sama teman seperjuangan ini kan. Dahulu sama-sama membersamai gerakan untuk membongkar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Tiba-tiba begitu sudah 8 tersangka, 2 tersangka mendapatkan SP3. Kemudian berhenti kasusnya, malah dilakukan laporan ke Polda Metro Jaya gitu. Kaget juga sebenarnya Mbak Priska gitu. Tapi gini Mbak Priska, saya ingin memberikan satu catatan bahwa LP yang disampaikan Bang DHL dan ES, sebetulnya secara hukum ya mereka punya hak untuk menyampaikan laporan ke polisi gitu. Dan bukan hanya mereka, setiap warga negara kan memang kepentingan hukumnya dilindungi. Hanya persoalannya adalah apakah materi yang dijadikan sebagai dasar LP itu tepat nggak secara hukum? Karena ada latar belakangnya gini Mbak. LP ini tidak bisa kita lepaskan dari satu catatan kritis kami secara hukum. Kenapa tuh? Bahwa SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya berdasarkan kajian hukum kami mengalami cacat formil dan cacat material. Kenapa? Cacat formilnya adalah kepada alasan-alasan SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Itu setelah kami kaji, sebetulnya belum memenuhi semua persyaratan yang diperintahkan oleh aturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maupun juga diatur dalam Perpol Nomor 8 2021. Misalnya ketika kita bicara dalam konteks KUHP yang baru, yaitu pasal 79 KUHP yang baru, syarat untuk RJ itu sebelum diterbitkan SP3, ya pelapor harus cabut LP. Itu imperatif syarat mutlak di dalam ketentuan pasal 79 ayat 4. Ini kan pangkal masalah. Nah, masalahnya nggak pernah dicabut LP-nya. Nah, laporannya jalan terus. Sebelum kita masuk lebih dalam soal RJ, tadi kan yang jadi pertanyaan, kaget juga kata Bang Sangaji, kok nggak ditelepon aja, nggak dikasih tahu gitu bahwa mau langsung LP aja ke polisi. Kenapa sih nggak kasih tahu misalnya, saya tersinggung loh sama abang gitu. Kalau untuk Ahmad Kosinudin itu sudah terlalu banyak catatan saya dengan perilaku dia. Paling puncak itu karena kita sedang dalam posisi ya seperti publik ya memandangnya. Padahal itu kan kita kan punya misi-misi tertentu ya kan, dan punya alasan hukum. Saya tidak terlapor, saya dapat kuasa dari Roy semua, Kurnia, Egy, dan saya terbukti saya pernah dampingi Kurnia. Kalau saya terlapor pada saat itu, tentunya saya diusir sama penyidik punya hak. Saya belum dilapor kode etik, menjadi sekretaris Dewan Kode Etik. Saya pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan, sekretaris jabatan saya. Saya biasa membuat surat putusan atas pengaduan-pengaduan antara mereka yang saling bertikai. Nah, kalau ke Bang Roy gimana? Kalau Bang Kosinudin banyak catatannya, kalau ke Bang Roy gimana? Kan pernah berjuang. Kalau Bang Roy itu kan saya tidak melapor. Karena saya biasa menulis itu berbau majas, bahkan majas satire, sama kan ya. Bahkan saya sarkastik. Tapi LP itu Bang Roy juga ditulis di kalau menurut maaf ya, mungkin keterbatasan publik atau ada sengaja orang-orang yang membawa framing mengarah kepada yang jin ifrit, tuyul gitu kan. Kalau saya kan nggak masalah, saya nggak lapor. Tadi saya bilang saya biasa nulis sarkastik. Ya kan? Tapi yang dilaporkan itu Ahmad Kosinudin dan Roy Suryo atau Ahmad Kosinudin? Bang Egy melaporkan Ahmad Kosinudin dengan Roy Suryo. Dua. Cuma di framing seolah-olah kan hanya masalah tuyul. Nah, itu kan kepribadian Bang Egy saya nggak tahu. Cuma ya seolah-olah kan Mas Suryo juga bilang itu ini kan begini. Tapi masalahnya sebenarnya kasusnya tersinggung karena dianggap kawan-kawan yang dipanggil itu karena Bang Damai mempengaruhi penyidik begitu ya awal ketersinggungannya.
Saya dengan Koji. Iya. Nah, ini kan terpisah nih. Tadi oke. kan Roy Suryo. Iya, Roy Suryo. Saya tidak pelapor Roy Suryo. Oh, oke. Nah, Bang Egy itu Bang Egy. Oh, Bang Egy yang dua laporin. orang, Ahmad Ya. Koji dengan Roy Suryo. Ya, dua yang Dua laporin ya. Bang Kalau Egy. saya cuma Ahmad Koji. Oke. Alasannya karena dua orang itu datang ke Solo, sebut nama saya lagi ya langsung ya. Oke. Itulah, ya kan? Ya. Maka mereka dipanggil. Oh, oke. Gitu ya. Oke, nah saya mau tanya dulu ke Bang Semar, karena kan awalnya ini dua orang yang ada di studio ini kan satu jalur begitu soal kasus ijazah Jokowi, sekarang pisah. Nah kalau banyak juga yang bertanya apa ini strategi tanda kutip pecah belah memang kubu yang sudah jadi tersangka yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu, begitu nggak sih Mas Semar, Bang Semar? Yang pasti ya nggak juga begitu ya, karena memang terlihat dari awal klaster 1 maupun klaster 2 kan hawanya agak berbeda itu. Terutama Bang Egy sama Bang Damai itu jauh lebih rasional ketika Roy Suryo dan kawan-kawan yang lain itu sepertinya sudah cukup liar ya memainkan isu ijazah palsu ini, yang titik temunya akhirnya malah membuat gaduh di area publik. Nah, saya ingin merespon begini. Sebenarnya itu memang haknya Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy ya untuk melaporkan siapapun, termasuk Ahmad Khaisnudin sama Roy Suryo. Tapi kalau kita ingat lagi, sebelum SP3 maupun RJ itu dilakukan, penyidik Polda Metro Jaya itu sempat merilis loh, menyampaikan bahwa dalam bulan Januari ini sudah diagendakan pemeriksaan para tersangka di klaster 1. Oke. Jadi kalau sekarang itu dilakukan, sebenarnya bisa dipastikan memang itu sudah teragendakan, bukan karena Bang Hari Lubis dan juga Bang Egy, itu sudah clear. Nah, bahwa itu akhirnya membuat ketersinggungan, kita juga menghargai hak-haknya. Bukan berarti juga kita ya yang ada di pihak Pak Jokowi senang juga dengan situasi ini. Sebenarnya tidak senang, Mbak. Kenapa nggak Kita senang? itu begini, kita itu pengennya semua kan baik-baik saja. Kalaupun memang akhirnya Roy Suryo, Rismon, Tifa itu masih bersikeras untuk membuktikan soal dugaannya, ya mari kita bertarung di proses peradilan, kan begitu ya. Oke. Nah, ini yang menurut saya jauh lebih fair dibandingkan membangun narasi-narasi atau membuat satir-satir terhadap siapapun, termasuk terhadap kawan yang dulunya seperjuangan, Bang Egy dan Bang Hari Lubis gitu loh. Itu yang menurut saya itu nggak fair lah. Oh, Gitu loh. kalau Bang Sang Aji Nggak melihatnya jelas. ada apa sih Bang Sang Aji? Dari laporan yang sekarang kan akhirnya dilayangkan oleh Bang Damai dan juga Bang Egy, ada apa? Apakah ini terkait dengan RJ, setelah ada RJ atau ada kaitannya atau tidak? Oh iya, ini tentu saya sampaikan bahwa ini sebetulnya kritik hukum yang satir sebetulnya. Kenapa? Maksudnya gimana? Kritik hukum yang satir itu artinya adalah satu bentuk kritik publik yang diwakili oleh juga para tersangka maupun juga oleh para kuasa hukum. Ingat, mereka itu juga adalah warga negara. Ketika kita melihat ada satu proses penegakan hukum yang tidak due process of law, artinya penerapan-penerapan hukum yang menjadi dasar dari keluar SP3 kemudian restoratif justice ini kemudian menabrak hukum acara pidana kita, ya tentu siapapun orangnya, apalagi yang paham hukum, dengan keluarnya KUHP yang baru, advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum, ya kita boleh dong menyampaikan kritik publik. Bahwa itu kemudian mengandung satir hukum, ya itu adalah bagian dari interpretasi dan cara menyampaikan kritik gitu. Saya ingin menegaskan begini, bahwa kemudian Bang Kozi mengatakan bahwa ada pemanggilan kemudian melahirkan ada silaturahmi ke Solo kemudian melahirkan pemanggilan kepada para tersangka, saya kira itu sah-sah saja. Kenapa sah-sah saja? Karena mohon maaf, ini pada saat kami gelar perkara khusus, ini Bang Damai kan di sesi pertama itu sebelum berakhir itu kan sudah keluar ya. Kemudian Bang Semar juga nggak ikut gelar perkara khusus. Ada kesepakatan yang menurut kami ini dilanggar Apa itu? oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yaitu kesepakatannya adalah sebelum berkas limpah kepada jaksa peneliti untuk kemudian diteliti berdasarkan P19, itu penyidik akan memberikan prioritas Ya. kepada tersangka dan kuasa hukum untuk menghadirkan saksi meringankan atau saksi ade charge dan ahli yang menguntungkan. Ada praktiknya? Pada prakteknya kan nggak sesuai. Begitu ada pertemuan di Solo, kemudian keluar SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice, maka kemudian jadwal penegakan hukum diubah sendiri oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seingat saya,
sebelum dilakukan gelar perkara khusus itu kan sudah dirilis informasi oleh Polda Metro Jaya bahwa agenda yang akan mereka lakukan pertama adalah gelar perkara khusus, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan saksi dan ahli meringankan dari tersangka, kemudian setelah itu pemberkasan tahap 1. Tapi kan yang dilakukan ini enggak. Oke. Ini tiba-tiba langsung di skip agenda pemeriksaan saksi meringankan dan ahli meringankan, langsung dilakukan tahap 1. Apa ini berpengaruh atau tidak, RJ? Ini menurut kami sebetulnya adalah seandainya kritik kami terhadap proses tidak ada penegakan ke hukum. Solo, apakah tersangka ini nggak dipanggil? Coba jawab. Kenapa Bang? Apabila Egy dan DHL tidak ke Solo, apakah para tersangka ini, teman-teman saya, ya, itu tidak akan dipanggil? Oh, kami tidak mengkritik itu. Yang kami kritik orang bilang karena DHL dan Egy ke sana lah, maka mereka ini dipanggil. Yang kami kritik adalah bukan kenapa begitu keluarnya SP3 dasarnya restoratif justice yang juga cacat hukum formil dan hukum material itu, kemudian langsung dilakukan pemanggilan terhadap para tersangka dan sudah dilakukan pemberkasan tahap 1. Berarti ini kan nggak sesuai dong dengan kesepakatan yang dilakukan di gelar perkara khusus. Dan yang kedua, ingat, KUHP baru kita ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu justru memberikan porsi perlindungan yang imbang, bukan hanya kepada penyidik, tetapi juga kepada tersangka. Artinya, yang dikedepankan oleh KUHP itu adalah adanya keseimbangan dalam menghadirkan alat bukti. Oke, tapi jadi dianggapnya tidak imbang perimbangan itu, itulah yang Bang kemudian Damai. kami kritik. Dan tadi RJ kalau juga yang dikritik. dikritik itu kan harusnya bukan saya dong. Ini kan permasalahan laporan saya kan. Kalau ini kan mengembang kepada teknis bahwa penyidik itu salah penerapan hukumnya kan gitu. Menurut apa tadi? KUHP Menurut KUHP yang baru. 20 2005 ya. Terus KUHP. Ah, ya kan itu dua ya undang-undang nih. Saya nggak sebut perpol. Tapi seingat saya Bang, mohon maaf, Bang Kozi itu sebetulnya dalam konteks menyampaikan kritik hukum yang satir itu, sebetulnya tujuannya bukan untuk menyerang kehormatan pribadi Bang ES dan Bang Egy dan Bang DHL. Kenapa? Karena kalau kita bicara kualifikasi delik, yang Abang laporkan itu kan 433, 434. Itu tuduhan, beda sebetulnya satir. kan adalah berkaitan dengan harkat dan martabat. Kenapa dianggap Yang dikritik itu kan tuduhan, adalah bukan proses satir? penegakan Oke, hukumnya. kenapa gitu. Bang Damai menganggap itu bukan satir Itu bukan tapi tuduhan? satir. Kenapa? Mereka ini mereka ini dipanggil karena mereka berdua ke sana. Nah, makanya tadi timbul pertanyaan, apabila kami tidak ke sana, apakah tidak dipanggil? Itu pertanyaan saya. Kalau masa belum waktunya berarti dipanggil. Kan kita juga nggak boleh menerka-nerka. Kapan penyidik itu akan manggil? Dia sudah terjadwal. Tapi dari rumusan perbuatan delik materialnya Bang, Itu beda menurut lagi. aku itu beda itu loh Bang. Ini kan yang Itu yang kritiknya dipertanyakan kan adalah tentang kritik penegakan hukum. Laporannya Dia itu. masalah teknis beracara. Tapi nama Abang juga nggak disebut kok di situ. Hanya disebut 2 orang. Boleh diputar. Oke. Ya, udah dikonfirmasi juga Tapi kok ke apakah Bang Damai merasa terganggu Bang Kozi. kehormatannya? Tadi kalau kata Bang Iya. Sangaji Ya kan terganggu tidak lah, jadi seolah masa teman Oke, saya. kenapa Dalam terganggu? rangka pembelaan Oke. saya selalu bilang, Memang Bang, teman saya harus pulang ke rumah, bukan kayak dia ledakan sekalian. mohon maaf Bang Damai. Padahal tugasnya non litigasi. Apa sih nomenklaturnya? Pemahaman tentang non litigasi itu restorasi justice, ya kan? Damai, musyawarah, ya kan? Dia nggak lakukan, jadi kontradiksi. Oke, nah RJ. Anomali daripada tugas dia. Mohon maaf Bang Damai. Bang Damai buka LP di Polda Metro Jaya. Kebetulan aku sudah lihat LP-nya. Itu kan 3 pasal yang Abang laporkan. Pasal 433, 434 sama 27 Undang-Undang ITE. Dia sedang ngupas pasal nih. Ya, sebetulnya secara delik material perbuatan mana sih yang menurut Abang dan berdasarkan rumusan ilmu hukum pidana yang disebut pencemaran nama baik itu apa sih batasannya gitu? Nah ini dijawabnya usai jeda gitu di aja. Sapa Indonesia Malam nanti ya usai jeda kita akan Disebut itu mencemarkan nama mana baik. pasal-pasal Saya yang belum bisa dianggap siapin mencemaran aja bela- nanti bela- sabar secara dulu kita aja. jawab usai jeda di Enggak, Sapa kita Indonesia Malam profesional kami gitu segera loh, Bang. kembali.